Rumah megah ini punya segalanya, kecuali kehangatan bagi Santi. Setiap sudut ruangan yang berlapis marmer seolah memantulkan kesunyian yang kian hari kian mencekam. Baru 4 bulan menikah, kebahagiaan Santi harus direnggut oleh nasib yang tak terduga. Suaminya, Budi, kini hanya bisa terbaring tak berdaya akibat kecelakaan hebat. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik, Santi terjebak di antara pengabdian pada suami dan realitas pahit sebagai asisten rumah tangga. Apa jadinya jika bantuan seorang asisten berubah menjadi sesuatu yang tak semestinya? Saat sang nyonya rumah tak ada, Santi mengusap bingkai foto Budi dengan jemari yang gemetar, mengingat janji-janji masa lalu yang kini terasa hambar. Kondisi Budi di kampung memerlukan biaya pengobatan yang sangat besar, sesuatu yang tak mungkin ia penuhi tanpa bekerja keras. Setiap bulan, hampir seluruh gajinya ia kirimkan ke desa, menyisakan hanya sedikit untuk kebutuhannya sendiri. Ia merasa seolah memikul beban dunia di pundaknya yang mungil, sementara hatinya terus berteriak mencari pegangan. Di rumah ini, ia bukan hanya pelayan, tapi juga seorang istri yang sedang berduka dalam hidup yang masih berjalan. Pemilik rumah ini adalah Pak Aris dan Bu Shinta, pasangan yang terlihat sempurna namun memiliki jarak yang sangat lebar. Pak Aris adalah pria berusia 43 tahun yang karismatik, namun matanya menyimpan kesepian yang dalam. Sebaliknya, Bu Shinta adalah wanita karir yang dingin, yang lebih mencintai jadwal rapatnya daripada waktu luang bersama suaminya. Santi sering melihat bagaimana Pak Aris hanya bisa menatap punggung istrinya yang selalu terburu-buru berangkat ke kantor. Di rumah yang luas ini, interaksi mereka hanyalah sebatas formalitas, meninggalkan kekosongan yang perlahan mulai dirasakan oleh Santi. Rutinitas Santi dimulai sejak fajar menyingsing, membersihkan setiap jengkal kemewahan yang tak pernah ia miliki. Ia bekerja dengan ketelitian yang luar biasa, seolah-olah kesibukan bisa mengalihkan pikirannya dari kesedihan di kampung. Pak Aris mulai memperhatikan betapa rajinnya Santi, jauh berbeda dengan asisten-asisten sebelumnya. Ada sesuatu pada ketulusan Santi yang membuat Pak Aris merasa dihargai di rumahnya sendiri. Setiap pagi, saat Santi menyajikan kopi, ada tatapan yang lebih lama dari biasanya yang diberikan oleh sang majikan. Suatu pagi, Bu Shinta berangkat lebih awal tanpa sempat mencicipi sarapan yang telah disiapkan Santi dengan susah payah. Pak Aris duduk sendirian di meja makan yang panjang, menatap piring-piring yang penuh, namun terasa hampa. Santi mendekat untuk merapikan meja, namun Pak Aris menahannya dengan suara yang lembut. Ia meminta Santi untuk tidak terburu-buru dan bertanya tentang kabar suaminya di kampung. Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Santi, itu adalah kali pertama seseorang di rumah ini benar-benar peduli pada kehidupannya. Santi menceritakan tentang Budi dengan suara yang bergetar, menceritakan betapa sulitnya proses pemulihan yang harus dilalui. Pak Aris mendengarkan dengan seksama, matanya menunjukkan simpati yang tulus, yang jarang ia perlihatkan pada orang lain. Ia kemudian memberikan sejumlah uang tambahan di luar gaji bulanan Santi. Beralasan itu untuk biaya pengobatan Budi. Santi merasa sangat terbantu, namun di sisi lain, benih-benih kekaguman mulai tumbuh di hatinya untuk pria yang begitu perhatian ini. Ia tak menyadari bahwa kebaikan ini adalah awal dari ikatan yang akan sulit untuk diputuskan. Hari-hari berlalu, dan perhatian Pak Aris semakin terasa nyata di tengah kesibukan Bu Shinta yang kian padat. Pak Aris mulai sering pulang lebih awal dari kantor, seringkali membawa oleh-oleh kecil berupa makanan kesukaan Santi. Mereka sering mengobrol di dapur saat Santi sedang menyiapkan makan malam, berbagi cerita tentang kehidupan yang berbeda, namun sama-sama sunyi. Pak Aris sering memuji masakan Santi, mengatakan bahwa rasa masakannya memberikan kehangatan rumah yang sudah lama hilang. Santi merasa tersanjung, dan perlahan-lahan ia mulai menunggu-nunggu kepulangan Pak Aris setiap sorenya. Di sisi lain, Bu Shinta semakin jarang berada di rumah karena proyek besar yang sedang ia tangani di kantornya. Komunikasinya dengan Pak Aris pun terbatas pada pesan singkat mengenai urusan rumah tangga atau tagihan bulanan. Kesibukan Bu Shinta memberikan ruang bagi kedekatan antara Santi dan Pak Aris untuk tumbuh tanpa pengawasan. Pak Aris mulai mengungkapkan betapa sepinya hidupnya, meskipun ia memiliki segalanya secara materi.
Santi mendengarkan dengan penuh empati, merasa bahwa ia dan majikannya ini memiliki kesamaan dalam hal kehilangan kebahagiaan. Suatu sore yang diguyur hujan deras, Pak Aris tampak sangat terpukul setelah sebuah pertengkaran singkat ditelepon dengan istrinya. Ia duduk di ruang tengah dengan segelas minuman, menatap kosong ke arah jendela yang basah. Santi mendekat untuk menawarkan teh hangat, berharap bisa sedikit menenangkan hati majikannya yang sedang gundah. Pak Aris tiba-tiba memegang tangan Santi, memohon agar ia tidak pergi dan menemaninya sebentar saja. Di saat itu, batas antara majikan dan asisten terasa sangat kabur, digantikan oleh dua jiwa yang saling membutuhkan dukungan. Pak Aris mulai menceritakan rahasia-rahasia terdalamnya, tentang mimpinya yang pupus dan pernikahan yang kini terasa seperti penjara. Santi merasa sangat dihargai karena dipercaya untuk mendengar keluh kesah seorang pria seperti Pak Aris. Ada getaran aneh yang menjalar di tubuh Santi saat Pak Aris menatap matanya dengan penuh intensitas. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia memiliki budi yang sedang menunggunya pulih di kampung halaman. Namun perhatian dan kasih sayang yang diberikan Pak Aris adalah oase di tengah gurun kesepian yang ia rasakan selama ini. Kejadian malam itu berakhir dengan Pak Aris yang masuk secara diam-diam ke kamar Santi saat rumah sudah benar-benar sunyi. Santi yang belum tertidur merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat siluet Pak Aris di ambang pintu kamarnya yang kecil. Pak Aris membisikkan kata-kata manis yang membuat pertahanan diri Santi perlahan-lahan runtuh berantakan. Rasa bersalah pada Budi sempat melintas, namun kehangatan dari pelukan Pak Aris terasa jauh lebih nyata saat itu. Di kamar sempit itu, sebuah hubungan terlarang dimulai, dipicu oleh kesepian dan rasa haus akan kasih sayang. Namun, di tengah momen yang sangat intim itu, suara pintu depan yang terbuka membuat keduanya terperanjat dalam kepanikan. Bu Shinta pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan dan langsung memanggil nama suaminya dengan suara serak. Pak Aris dengan terburu-buru merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar Santi sebelum istrinya sampai di lantai atas. Santi terdeduk di tempat tidur dengan nafas yang memburu, menyadari betapa tipisnya batas antara rahasia mereka dan kehancuran. Kejadian itu menjadi peringatan pertama bahwa api yang mereka mainkan bisa membakar segalanya dalam sekejap. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa sangat canggung, setidaknya bagi Santi yang terus menundukkan kepala. Namun, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Bu Shinta saat sarapan pagi itu. Ia harus pergi keluar kota selama 3 hari. Bu Shinta meminta Pak Aris untuk menjaga rumah, tanpa menyadari bahwa ia baru saja memberikan kunci menuju kebebasan bagi suaminya. Pak Aris hanya mengangguk pelan, memberikan alasan bahwa ia akan sibuk lembur di rumah sehingga tidak bisa mengantar istrinya. Di balik tatapan tenangnya, Pak Aris menyimpan rencana yang hanya diketahui olehnya dan Santi. Begitu mobil Bu Shinta menghilang dari pandangan, suasana di rumah mewah itu berubah secara drastis, menjadi lebih santai. Pak Aris tidak lagi menyembunyikan perhatiannya pada Santi. Bahkan ia meminta Santi untuk tidak bekerja terlalu keras selama istrinya pergi. Ia ingin Santi menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di ruang tengah, menikmati fasilitas rumah yang biasanya dilarang untuk disentuh asisten. Santi merasa seperti seorang ratu dalam sekejap, meskipun di lubuk hatinya, rasa was-was tetap menghantui setiap langkahnya. Mereka berdua tahu bahwa 3 hari ini akan menjadi waktu yang sangat menentukan bagi kelanjutan hubungan mereka. Malam pertama kepergian Bu Shinta diisi dengan makan malam romantis yang dipesan Pak Aris dari restoran bintang 5. Mereka duduk berhadapan di meja makan, bukan sebagai majikan dan pelayan, melainkan sebagai pria dan wanita yang saling tertarik. Pak Aris menuangkan minuman dan memuji kecantikan alami Santi yang selama ini tersembunyi di balik seragam kerjanya. Santi merasa tersanjung, perlahan-lahan mulai melupakan status sosialnya dan larut dalam pesona sang majikan. Percakapan mereka mengalir jauh lebih dalam, membicarakan tentang harapan-harapan masa depan yang kini terasa mungkin untuk diraih. Setelah makan malam, mereka pindah ke depan televisi besar di ruang keluarga untuk menonton film bersama. Pak Aris mengeluh, bahunya terasa kaku karena seharian bekerja di depan laptop. Dan dengan ragu, Santi menawarkan untuk memijatnya.
Sentuhan tangan Santi di bahu Pak Aris memicu gelombang emosi yang sulit untuk diredam oleh keduanya. Pijatan itu perlahan berubah menjadi keintiman yang lebih dalam saat Pak Aris menarik Santi ke dalam pelukannya. Di bawah cahaya lampu yang temaram, mereka membiarkan perasaan mereka mengambil alih, mengabaikan segala konsekuensi yang mungkin terjadi esok hari. Selama sisa hari-hari kepergian Bu Shinta, rumah itu seolah menjadi milik mereka berdua saja tanpa ada yang mengganggu. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan berbagi kasih sayang seolah-olah mereka adalah pasangan yang sah. Pak Aris bahkan sempat mengajak Santi berjalan-jalan di taman belakang rumah saat malam hari, menikmati udara segar sambil berpegangan tangan. Santi merasa sangat dicintai, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan dari suaminya yang sakit. Namun, bayang-bayang kepulangan Bu Shinta tetap menggantung di atas kepala mereka, seperti pedang Damokles yang siap jatuh. Tanpa disangka, Bu Shinta pulang lebih awal dari jadwal karena urusannya selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia sampai di rumah pada pagi hari ketiga saat Santi sedang menyiapkan sarapan di dapur dengan perasaan yang masih berbunga-bunga. Kedatangan Bu Shinta yang tiba-tiba membuat suasana rumah yang hangat seketika berubah menjadi sangat dingin dan tegang. Santi segera kembali ke perannya sebagai asisten, berusaha menyembunyikan kegugupan yang luar biasa di hadapan sang nyonya. Pak Aris pun harus dengan cepat memakai kembali topeng suami yang atuh, meskipun hatinya masih tertinggal pada momen-momen bersama Santi. Adegan sarapan pagi itu menjadi momen yang sangat tegang, di mana rahasia mereka hampir saja terkuak oleh kecerobohan kecil. Bu Shinta duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya sambil sesekali bertanya tentang keadaan rumah selama ia pergi. Di bawah meja, tanpa sepengetahuan istrinya, Pak Aris berani bermain kaki dengan Santi yang sedang menyajikan kopi. Santi merasa jantungnya hampir copot, merasa bersalah namun di saat yang sama ia tidak bisa menolak sensasi berisiko tersebut. Ia berusaha keras menjaga wajahnya tetap datar agar tidak memancing kecurigaan Bu Shinta yang sangat teliti. Santi merasa seolah-olah ia sedang menari di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja ia melakukan permainan berbahaya ini. Setiap kali matanya bertemu dengan Pak Aris, ada pesan rahasia yang tersampaikan di antara mereka, membuat adrenalinnya terpacu. Ia benci dirinya sendiri karena menikmati situasi ini. Namun perhatian Pak Aris seolah menjadi candu yang sulit ia tinggalkan. Bu Shinta yang terlalu fokus pada dunianya sendiri tidak menyadari adanya perubahan atmosfer yang sangat kental di antara suami dan asistennya. Ketegangan di meja makan itu berakhir ketika Bu Shinta pamit untuk segera berangkat ke kantor karena ada rapat penting. Setelah Bu Shinta benar-benar meninggalkan rumah, Pak Aris segera mendekati Santi di dapur untuk menenangkan kegelisahannya. Ia memeluk Santi dari belakang, membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Santi tidak bisa lagi menahan beban pikiran yang mulai memenuhi kepalanya sejak kepulangan Bu Shinta. Ia bertanya pada Pak Aris dengan suara lirih, "Bagaimana kalau aku hamil?" Pertanyaan itu seketika membuat suasana di dapur menjadi hening, memaksa keduanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari perbuatan mereka. Pak Aris terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan perubahan dari ketenangan menjadi keraguan yang mendalam selama beberapa detik. Namun, ia kemudian berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan membiarkan Santi sendirian jika hal itu benar-benar terjadi. Ia bahkan berjanji akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Santi dan Budi, meskipun itu berarti ia harus mengkhianati pernikahannya lebih jauh. Santi merasa sedikit tenang, namun ia sadar bahwa janji seorang pria dalam situasi seperti ini seringkali hanyalah kata-kata penenang. Mereka berdua kini terjebak dalam jaring kebohongan yang mereka tenun sendiri, tanpa tahu bagaimana cara keluar dengan selamat. Di tengah gejolak batinnya, Santi tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya di kampung yang membawa kabar buruk mengenai kondisi suaminya. Ibunya menangis, mengatakan bahwa kesehatan Budi menurun drastis, dan ia terus-menerus memanggil nama Santi di tengah demamnya. Kabar ini seperti tamparan keras bagi Santi, menyadarkannya kembali pada realitas dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia merasa seperti wanita yang sangat jahat, bersenang-senang di atas penderitaan pria yang seharusnya ia jaga dan sayangi. Tanpa pikir panjang,
Santi memutuskan bahwa ia harus segera pulang ke kampung halaman untuk mendampingi suaminya. Santi segera mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Perasaannya campur aduk antara rindu, rasa bersalah, dan ketakutan akan masa depan. Pak Aris yang melihat Santi bersiap pergi merasa kehilangan, namun ia tidak bisa melarangnya demi alasan kemanusiaan. Ia mengantar Santi sampai ke pintu depan, memberikan amplop berisi uang yang cukup banyak untuk membantu pengobatan Budi. Tatapan mata mereka saat berpisah dipenuhi oleh ribuan kata yang tak terucap. Sebuah perpisahan yang terasa sangat berat bagi keduanya. Santi tahu bahwa setelah ia melangkah keluar dari rumah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebelum benar-benar pergi, Santi berpamitan pada Bu Shinta yang kebetulan sedang berada di rumah untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Bu Shinta yang tidak tahu apa-apa justru menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan uang tambahan dan mendoakan kesembuhan Budi. Kebaikan yang tulus dari wanita yang telah ia khianati itu membuat Santi merasa semakin berdosa dan sesak di dadanya. Ia ingin sekali bersimpuh dan memohon maaf, namun ia tahu kejujuran saat ini hanya akan menghancurkan segalanya. Dengan langkah belat dan hati yang hancur, Santi meninggalkan rumah mewah itu, membawa rahasia yang akan ia simpan selamanya. Di perjalanan menuju kampung, Santi hanya bisa menatap keluar jendela bus, melihat pemandangan yang berlalu secepat kenangan manisnya bersama Pak Aris. Ia teringat akan wajah Budi yang tulus dan bagaimana mereka dulu berjanji untuk saling setia dalam suka maupun duka. Bayangan Pak Aris juga terus muncul, menggoda pikirannya dengan kenyamanan dan kasih sayang yang pernah ia berikan. Santi merasa berada di persimpangan jalan yang gelap, di mana setiap pilihan yang ia ambil akan meninggalkan luka bagi seseorang. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan mengampuni kehilafannya dan memberikan kekuatan untuk menghadapi apa yang ada di depan. Sesampainya di kampung, Santi langsung menuju ranjang suaminya dan menggenggam tangan Budi yang terasa sangat dingin dan lemah. Budi tersenyum tipis saat melihat istrinya kembali, seolah mendapatkan energi baru hanya dengan melihat wajah Santi. Santi menangis sejadi-jadinya di pelukan suaminya, menyamarkan rasa bersalahnya sebagai tangis kerinduan yang mendalam. Ia berjanji dalam hati untuk mendedikasikan hidupnya kembali untuk kesembuhan Budi dan melupakan segala yang terjadi di Jakarta. Namun, rahasia itu tetap tersimpan rapat di dalam hatinya, menjadi duri yang mungkin akan selamanya menusuk nuraninya. Beberapa minggu berlalu, Santi tetap berada di kampung mengurus Budi yang perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ia tidak pernah lagi menghubungi Pak Aris, meskipun pria itu sesekali mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan kabarnya. Santi memilih untuk memutus semua komunikasi, menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka dan menjaga kehormatan keluarganya. Ia belajar bahwa bantuan yang datang di saat sulit terkadang bisa menjadi ujian yang paling berat bagi integritas seseorang. Kisah ini berakhir di sini, namun bayang-bayang masa lalu itu akan selalu menjadi pengingat bagi Santi tentang kerapuhan hati manusia. Nah, menurut kalian, apakah Santi akan kembali ke rumah itu setelah urusan suaminya selesai? Atau rahasia ini akan terkubur selamanya dalam sunyinya pedesaan? Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, dan terkadang kejujuran adalah jalan yang paling sulit namun paling membebaskan. Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang seharusnya dilakukan Santi. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka cerita ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah menarik lainnya di episode berikutnya. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian semua. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesempatan seringkali menjadi pintu masuk bagi kesalahan yang sulit dihapus dalam hidup kita. Ambil pelajaran baiknya dari ketulusan Santi pada suaminya dan buang buruknya dari kesalahan yang ia perbuat dalam kegelapan. Kami tidak bermaksud merusak moral, melainkan berbagi perspektif dari pengalaman nyata agar kita lebih waspada menjaga hati dan kehormatan keluarga kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tak kalah menyentuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin.